Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami adalah mahasiswa semester 7 dari program studi pendidikan matematika di Universitas Mandiri. Kali ini saya tidak sendirian, saya Udin Mulyana, saya akan ditemani oleh rekan saya Latifah Nurmayanti dan Meliana Nurmala. Pembelajaran hari ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal Harisudin. Jadi, kami sangat berharap video ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami materi ini dengan lebih baik. Oh iya, jangan lupa untuk memberi like di video ini dan subscribe ke channel kami. Dukungan kalian sangat berarti untuk penilaian tugas kami dan membantu kami dalam menyebarkan konten edukatif seperti ini. Yuk nonton dengan cermat sampai akhir dan pastikan kalian sudah like video ini. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai dengan pembahasan pertama tentang metode terbuka. Jadi, untuk semuanya, sebelum kita memasuki pengaplikasiannya metode Newton-Raphson, kita harus memahami konsep dasar dari metode terbuka terlebih dahulu. Metode terbuka tidak seperti pada metode tertutup. Metode terbuka tidak memerlukan selang yang mengurung akar. Yang diperlukan hanya sebuah tebakan awal, akar, dan 2 tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Inilah alasan mengapa metodenya dinamakan metode terbuka. Hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar sebelumnya melalui prosedur lelaran. Kadangkala lelaran konvergen ke akar sejati, kadangkala dia divergen. Namun apabila lelarannya konvergensinya itu berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Yang termasuk dalam metode terbuka ada 3. Metode lelaran titik tetap atau fixed point interaction. Yang kedua metode Newton-Raphson. Yang ketiga metode secant. Yang akan kita jelaskan pada pembelajaran hari ini yaitu metode Newton-Raphson. Untuk metode Newton-Raphson akan dijelaskan oleh Latifah Nurmayanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Saudara Udin. Di sini saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson. Nah, di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lain. Ada 2 pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, yang kedua penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret dan Taylor. Nah, di sini saya akan menjelaskan penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Bisa dilihat teman-teman pada gambar 3.13. Tafsiran geometri metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson bertujuan untuk mencari solusi atau akar dari persamaan Gx sama dengan 0. Untuk mendekati akar Xi plus 1 dari suatu fungsi, kita mulai dengan taksiran awal Xi. Di titik Xi, dibuat garis singgung yang memotong sumbu X. Gradien garis singgung ini adalah turunan fungsi pada titik tersebut, yaitu f aksen Xi. Persamaan garis singgung di titik Xi adalah Y min F Xi sama dengan F aksen Xi dikali X min Xi. Nah, dari gambar 3.13, gradien garis singgung di XR adalah M sama dengan F aksen XR sama dengan delta Y per delta X sama dengan F XR min 0 per XR min XR plus 1. Atau F aksen XR sama dengan F XR per XR min XR plus 1. Sehingga prosedur lelaran metode Newton-Raphson adalah XR plus 1 sama dengan XR min FXR per F aksen XR, sehingga F aksen XR tidak sama dengan 0. Jika persamaan garis singgung tersebut dipotong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0, kita akan mendapatkan 0 min FXI sama dengan F aksen XI dikali XI plus 1 min XI, sehingga persamaan dapat disusun ulang menjadi XI plus 1 sama dengan XI min Fxi per F aksen Xi. Inilah rumus iteratif dari metode Newton-Raphson yang digunakan untuk menghitung pendekatan akar fungsi. Dengan catatan, metode Newton-Raphson konvergen cepat jika taksiran awal cukup dekat dengan akar sejati.
Namun, metode ini memerlukan syarat bahwa F aksen XI tidak sama dengan 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, perihal turunan rumus Newton-Raphson menggunakan deret Taylor akan dijelaskan oleh Meliana Nurmala. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Udin. Di sini saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson. Nah, di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphson lah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya paling cepat di antara metode lain. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri, yang kedua penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret dan Taylor. Nah, di sini saya akan menjelaskan penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Bisa dilihat teman-teman pada gambar 3.13, tafsiran geometri metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson bertujuan untuk mencari solusi atau akar dari persamaan Gx sama dengan 0. Untuk mendekati akar Xi plus 1 dari suatu fungsi, kita mulai dengan taksiran awal Xi. Di titik Xi dibuat garis singgung yang memotong sumbu X. Gradien garis singgung ini adalah turunan fungsi pada titik tersebut, yaitu f aksen Xi. Persamaan garis singgung di titik Xi adalah Y min f Xi sama dengan f aksen Xi dikali X min Xi. Nah, dari gambar 3.13, gradien garis singgung di XR adalah M sama dengan f aksen XR sama dengan delta Y per delta X sama dengan f XR min 0 per XR min XR plus 1. Atau f aksen XR sama dengan f XR per XR min XR plus 1, sehingga prosedur lelaran metode Newton-Raphson adalah XR plus 1 sama dengan XR min F XR per F aksen XR, sehingga F aksen XR tidak sama dengan 0. Jika persamaan garis singgung tersebut dipotong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0, kita akan mendapatkan 0 min F XI sama dengan F aksen XI dikali XI plus 1 min XI, sehingga persamaan dapat disusun ulang menjadi XI plus 1 sama dengan XI min F XI per F aksen XI. Inilah rumus iteratif dari metode Newton-Raphson yang digunakan untuk menghitung pendekatan akar fungsi. Dengan catatan, metode Newton-Raphson konvergen cepat jika taksiran awal cukup dekat dengan akar sejati. Namun, metode ini memerlukan syarat bahwa F aksen Xi tidak sama dengan 0 untuk menghindari pembagian dengan 0. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Udin. Saya akan menjelaskan penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan deret Taylor. Di sini bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat, uraikan F XR plus 1 di sekitar XR ke dalam deret Taylor. F XR tambah 1 mendekati sama dengan F XR tambah XR plus 1 min XR F aksen XR tambah XR plus 1 minus XR pangkat 2 per 2 F aksen T, di mana T ini lebih dari XR dan kurang dari XR plus 1, yang bila dipotong sampai suku orde 2 saja menjadi F XR plus 1 mendekati sama dengan F XR tambah XR plus 1 min XR F aksen XR. Dan karena persoalan mencari akar, maka F XR tambah 1 sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan F XR tambah XR plus 1 minus XR F aksen XR. Atau XR plus 1 sama dengan XR min F XR per F aksen XR, dan di mana F aksen XR ini tidak boleh sama dengan 0, yang merupakan rumus metode Newton-Raphson yang akan digunakan nanti di Excel. Lalu, bahwa yang tadi yang saya jelaskan itu, bahwa syarat mencari akar persamaan. Karena tujuan metode ini adalah menemukan akar persamaan.
F aksen sama dengan 0, maka disubstitusi FXR tambah 1 sama dengan 0 menghasilkan tadi 0 yang ini sama dengan FXR tambah XR plus 1 minus XR F aksen XR. Diselesaikan untuk XR plus 1 diperoleh rumus yang ini, bahwa XR plus 1 sama dengan XR minus dikurangi FXR per F aksen XR. Ini rumus metode Newton-Raphson. Lalu di sini ada kondisi berhenti lelaran Newton-Raphson adalah bila mutlak XR plus 1 dikurangi XR kurang dari epsilon, atau bila menggunakan galat relatif hampiran mutlak XR plus 1 dikurangi XR per XR plus 1 kurang dari delta, dengan epsilon dan delta adalah toleransi galat yang diinginkan. Lalu ada catatan di sini, jika terjadi F aksen XR sama dengan 0, ulang kembali perhitungan lelaran dengan X0 yang lain. 2. Jika persamaan Fx sama dengan 0 memiliki lebih dari satu akar, pemilihan X0 yang berbeda-beda dapat menemukan akar yang lain. Lalu yang ketiga, dapat pula terjadi lelaran konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan, seperti halnya pada metode lelaran titik tetap. Bahwa ini dijelaskan ada kondisi henti iterasi Newton-Raphson. Metode ini memerlukan kondisi untuk menghentikan iterasi. Ada dua kriteria. Yang pertama, jika selisih absolut antara dua nilai iterasi berturut-turut kurang dari toleransi tertentu, yang dimana mutlak XR plus 1 dikurangi XR ini kurang dari epsilon. Dan yang kedua, jika menggunakan galat relatif hampiran ini, yang dimana mutlak XR plus 1 dikurangi XR per XR plus 1 kurang dari delta. Lalu ada catatan penting juga yang di sini yang harus kalian perhatikan, bahwa memang jika terjadi F aksen XR sama dengan 0, ulangi kembali dengan X0 yang lain. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan metode Newton-Raphson menggunakan Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode Newton-Raphson menggunakan Excel. Maksudnya praktek langsung metode Newton-Raphson pada Excel. Oke, di sini ada soal, hitunglah akar Fx sama dengan E pangkat X minus 5X kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Gunakan E sama dengan 0,00001, tebakan awal akar X0 sama dengan 1. Yang tadi dikatakan bahwa metode Newton-Raphson ini memiliki tebakan awal. Nah, di sini di soal tebakan awalnya 1. X0 sama dengan 1. Nah, di sini ada beberapa rumus yang akan kita gunakan nanti pada saat kita mengaplikasikannya pada Excel. Ini ada rumusnya Fx sama dengan E pangkat X minus 5X kuadrat. Dan F aksen X sama dengan E pangkat X minus 10X. Dan di sini ada mutlak XI tambah 1 sama dengan XI minus Fx per F aksen X. Lalu selanjutnya ada mutlak XI tambah 1 minus XI sama dengan absolut mutlak XI tambah 1 minus XI per mutlak XI tambah 1. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa percobaan, teman-teman. Kita akan menggunakan tebakan awal 1, dan kita harus melakukan beberapa percobaan sehingga galatnya sampai pada 0,0000. Lalu kita akan mencoba percobaan pertama. 1, XI-nya, ingat ya tadi X0-nya 1, maka kita gunakan 1. Setelah itu, ingat teman-teman, kita harus memakai number. Ini sudah number ya. Maka di sini jangan lupa desimalnya kita munculkan. Oke, Fx sama dengan Fx itu E pangkat X min 5X kuadrat. Kita pakai EXP.
Oke, nah ini sudah muncul EXP-nya. Kita pakai ke sini. X ini tutup kurung minus 5 pakai kali. Ini lagi, lalu pangkat 2. Oke, nah jangan langsung kaget. Kita pakai ini. Nah, teman-teman, udah. Oke, ini lanjut ke F aksen X, di mana rumusnya kita pakai EXP, pangkat X macam ini berarti ya, X ini dikurangi, kita pakai dulu tutup kurung, minus 10. Kita pakai kali, pakai ini. Sip, udah muncul min 7. Nah, kita munculkan desimalnya, lalu ke sini sama dengan rumusnya XI ini ya, mutlak XI tambah 1 rumusnya sama dengan XI. Berarti XI yang ini, lalu kurangi dalam kurung, lalu pakai ini, dibagi ini, tutup kurung. Oke, muncul. Jangan kaget, jangan panik. Ini kita munculkan desimalnya di sini. Oke, sudah. Nah, ini selanjutnya mutlak XI tambah 1 min XI sama dengan absolut. Absolut, lalu ini ya, berarti yang ini mutlak XI tambah 1 dikurangi, teman-teman. Kurangi XI ini, lalu pakai ini. Oke, tadi ada yang kelewat ya. Kurung, kita harus pakai kurung di sini. Lalu dibagi, teman-teman, dibagi ini. Mutlak XI tambah 1. Oke, kita tutup kurung lagi, teman-teman. Biar kebaca sama Excel-nya. Oke, kita enter. Oke, kita udah nemu. Udah menghasilkan, kita pakai komanya, desimalnya. Nah, udah nemu nih. Ini hampirannya 0,456344. Bukan hampiran, galatnya. Kita percobaan kedua. Nah, XI yang percobaan kedua ini, kita menggunakan hasil dari mutlak XI tambah 1 pada percobaan pertama. Ini, klik. Oke, udah dapat. Kita tinggal tarik aja, teman-teman. Akan langsung muncul hasilnya. Karena rumusnya sama dengan yang tadi. Ini apa ya? Kita hapus. Nah, oke. Tarik. Sudah muncul. Ini juga tarik. Oke. Terus sekarang 3. Percobaan ketiga. Ini juga sama. Kita pakai yang ini, teman-teman. Kita pakai yang... Ini ada apa ya? Nah, teman-teman. Oh, ini ada equation. Oke. Oke, terus kita pakai ini. Udah. Ini muncul, terus ini juga muncul, ini juga muncul, terus ini juga muncul. Nah, ini kita udah semakin mendekati galat yang 0,0000. Oke, kita melakukan percobaan keempat. Ini, ingat bahwa XI selanjutnya didapatkan dari mutlak X1, XI tambah 1 sebelumnya. Itu yang ini ya. Kita enter. Kita tarik lagi, teman-teman, biar cepat hasilnya. Nah, ini bisa sama. Oke. Nah, ini semakin mendekati sekali ya, teman-teman. Untuk mendekati galat yang sangat kecil. Oke, percobaan kelima, teman-teman. Kelima. Nah, ingat bahwa XI-nya itu dari mutlak XI tambah 1 sebelumnya. Nah, ini enter. Oke. Lalu kita tarik. Ini untuk lebih cepat ya, teman-teman. Karena menghasilkan yang sama. Bukan menghasilkan sama, tapi rumusnya sama. Oke. Wah, ini berarti sudah mendekati galat yang paling kecil, yaitu 0,000000. Maka, kita sudah menemukan hampiran akar X yang mendekati galat paling kecil, yaitu percobaan kelima dengan XI 0,605267. Oke, kita pakai ini ya, pakai kotak. Pakai kotak, terus ini sebentar ya teman-teman, kita ketengahkan dulu. Berarti hampiran akar X sama dengan 0,605267, yaitu percobaan kelima. Oke, kita menemukan bahwa hampiran akar X yang mendekati galat paling kecil nih, hampiran akar X-nya itu 0,605267, percobaan kelima. Oke, baik teman-teman.
Ini penerapan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini konvergensinya paling cepat. Makanya para sains sering menggunakan metode Newton-Raphson ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator, Udin Mulyana. Terima kasih sudah menyimak sesi pembelajaran hari ini hingga selesai. Hari ini kita telah membahas metode terbuka, metode Newton-Raphson secara teori dan penerapannya menggunakan Excel. Semoga semua penjelasan yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari metode numerik. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Dukungan kalian membantu memenuhi kriteria penilaian kami dan memotivasi kami untuk membuat konten edukatif yang lebih kreatif atau menarik ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semangat belajarnya.